Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya teman-teman? Mahasantri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Semoga ya kita senantiasa terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ya, untuk bisa memaksimalkan potensi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Insya Allah ya pada malam hari ini kita bisa kembali lagi ya untuk melanjutkan pembahasan kita yang kemarin telah dibahas oleh Ustaz Furqan. Insya Allah kita akan mulai. Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa dipertemukan kembali ya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Mahasantri dari angkatan 1 dan angkatan 2 yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala insya Allah rahmati. Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW ya tentu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW. Man yuridillahu bil khaira yufaqihu fid din. Nah, kita ini sedang diberikan ya kecintaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih. Dan maka kita pun juga berdoa semoga ya kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala terus mengalir kepada kita. Untuk apa? Faqih fid din ya, untuk dekat faham ya dan bisa mempraktekkan apa-apa yang senantiasa dekat untuk mendekatkan diri kita kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan taslim juga tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita selaku umatnya. Semoga ya kita pun juga sebagai hamba Allah Jalla wa'ala serta umatnya Rasulullah Muhammad SAW ya banyak sekali ya keinginan kita yang paling utama yakni bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW kelak di yaumil akhir, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, lalu meminum air dari telaga kautsarnya beliau, masuk ke jannahnya Allah bareng beliau, dan yang paling kita rindukan ya dekat dengan beliau di jannahnya serta bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita semua ya untuk senantiasa mendapatkan kenikmatan yang terindah. Tentu bukan amin saja yang senantiasa bisa ini, tapi dengan ikhtiar yang semaksimal mungkin. Dan ya sekarang pun juga siapkan catatannya ya sahabat Al-Qur'an ya, karena alhamdulillah ya Al Ustaz Furqan ya sudah hadir juga di antara kita. Ya, pembahasan kita tentang apa sekarang? Wah, seru sekali ya. Sekarang kita di dalam Alkitab Safina akan membahas tentang rukun Islam dan yang lainnya. Jadi siapkan, mungkin kalau misalnya ada sahabat-sahabat Al-Quran yang ingin mencatat, silahkan catat. Ya. Atau yang ingin bertanya, silahkan boleh persiapkan pertanyaannya dari sekarang ya, biar tidak lupa. Dan kita pun juga doakan juga ya sahabat-sahabat kita kemarin ya, pun juga di Pati serta Garut. Tadi hari ini tadi ada pun juga bencana, kabar bencana juga dari Semeru. Kita doakan saudara-saudara kita yang di sana, ya, Garut, Pati, Tasik, Cianjur, Semeru, dan yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan bagi mereka, kesabaran bagi mereka, dan senantiasa ganti ya yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Bukan hanya ganti dunia saja, tapi kelak di yaumil akhir pun juga insya Allah diganti dengan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menambah keberkahan pada kesempatan kita dengan membacakan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ya, sepertinya sudah tidak sabar ya teman-teman yang lainnya. Dan alhamdulillah Ustadz Furqan hari ini sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah fi khair. Alhamdulillah, barakallah fiik. Hujan Ustadz di sana? Iya, hujan. Lagi hujan sekarang itu. Masya Allah ya, semoga menjadi keberkahan Ustadz ya hujan kita hari ini Amin, ya. amin, amin. Dan tidak memutuskan semangat kita terkhusus untuk belajar ya, untuk sahabat-sahabat Al-Quran yang lainnya, plus juga tetap semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan sinyalnya Ustaz ya.
Baik, barakallahu fiik. Baik, Ustaz, sepertinya teman-teman yang lain dan mahasiswa yang lain sudah tidak sabar. Silakan, Ustaz, untuk memulainya. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal soleh, dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Iwan bila rahimakumullah. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dirasah kita terhadap sebuah mahakarya yang luar biasa karangan Syekh Salim bin Sumer, kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Minta tolong untuk di-share ya PDF-nya yang tadi saya sudah kirim di chat. Ini sambil saya mempersiapkan, ini sepertinya laptopnya rada error. Bisa di-share ya? Baik, Ustaz, coba Ana share ya. Ana coba. Bismillah. Sudah, Ustaz, saya sharekan di chat, insyaallah. Share screen udah? Belum terlihat ya PDF-nya ya? PDF yang Safinatun aja yang tadi saya share, minta di share screen biar bisa kita lihat bersama-sama. Oke, baik, Ustaz Afwan. Sebenarnya saya salah nangkap. Bentar. Qadarullah. Saya jadi host ya. Baik. Coba saya sharekan terlebih dahulu PDF-nya. Tunggu sebentar.
Baik, ditunggu sebentar Ustaz ya. Sepertinya sinyal Anda pun juga agak kurang bagus. Ya, baik-baik. Baik, afwan. Baik, afwan Ustaz ya. Ya, ya. Coba saya pindah tempat dulu. Recording in progress. Ya, baik, sambil nunggu dipersiapkan ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal berkenaan dengan kitab Safinatun Najah ini, berkenaan dengan apa yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah, yakni berkenaan dengan fikih ibadah, baik ibadah badaniyah ataupun ibadah maliyah. Ibadah badaniyah maksudnya berkenaan dengan sholat, kemudian puasa. Kemudian kalau berkenaan dengan ibadah maliyah, yaitu berkenaan dengan zakat. Nah, kemudian juga kita sudah mengenal berkenaan tentang siapa pengarang dari kitab Safinatun Najah ini, sosok yang ada di balik kitab yang masyhur banyak dipelajari oleh para tulabatul ilmi, wabil khusus di Indonesia dan Nusantara ini, yakni Syekh Salim bin Sumer rahimahullah. Kemudian juga kita sudah membahas sekilas berkenaan dengan al-mabadi al-asyarah, 10 hal pokok. 10 hal pokok yang itu harus dikenal oleh para pelajar yang ingin mendalami ilmu apapun, disiplin ilmu apapun, maka paling tidak harus mengenal 10 hal tersebut. Nah, kemudian juga kita sudah mengenal berkenaan dengan ilmu fikih itu sendiri. Jadi secara ringkas, ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas sisi praktis dari syariah Islam ini. Untuk bisa kita melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan, dicontohkan oleh Kangjeng Rasulullah SAW, maka ilmu fikih menjadi ilmu yang fokus membahas perkara-perkara tersebut. Nah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita masuk kepada isi yang ingin disampaikan oleh pengarang kitab Safinatun Najah ini, karena mukadimahnya sudah kita baca juga pada pertemuan sebelumnya. Syekh Salim bin Sumer menyebutkan ya di awal kitab Safinatun Najah ini, sebagaimana konvensi para ulama ketika mengarang kitab, diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, kemudian sholawat wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, baru setelah itu kemudian berkata pengarang kitab Safinatun Najah ini, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun arkanul islami khamsatun. Ini pasal pertama. Bisa di share screen dari sana, dari admin. Ya, Baik, bukan. masih dicoba Ustaz. Bentar ya. Baik, Afwan, agak putus-putus sinyalnya Ustaz. ya sambil jalan aja ya. Baik, ya. Atau Ustaz mungkin bisa men-sharekan Ya. materinya? Bentar. Insya Allah sudah bisa di-share.
Baik, Ustaz. Apakah sudah bisa? Kalau tidak bisa nanti coba Ana coba bagikan. Bisa nih. Oh, bisa. Alhamdulillah. Bisa terlihat ya? Ada ya? Terlihat PDF-nya? Terlihat Ustaz, Ya, insyaallah. baik. Kelihatan. Faslun fi arkanil islami. Ini adalah sebuah pasal. Ya, kita sering mendengar pasal. Jadi pasal itu ini adalah istilah yang biasa digunakan di dalam kitab-kitab, termasuk juga di dalam kitab fikih. Secara bahasa, pasal itu adalah al-hajiz baina syai'ain. Jadi pemisah antara dua perkara. Dalam bahasa Arab kan kelas juga dinamakan dengan pasal. Karena antara satu kelas dengan kelas yang lain itu terpisah. Nah, adapun secara istilah, yang namanya pasal itu adalah ismun bil alfadin mahsusatin dalatin ala ma'anin mahsusatin. Jadi satu istilah khusus ya, yang itu digunakan menunjukkan kepada makna tertentu, yang di bawah pasal itu ada yang namanya furu, ada masail ya, ada tanabih. Jadi pasal itu satu bagian yang di dalamnya ada bagian-bagian lain, kurang lebih seperti itu. Nah, maka di dalam kitab Safinatun Najah ini nanti ya kita akan banyak menemukan istilah-istilah pasal rukun Islam, pasal rukun iman dan seterusnya gitu ya. Nah, pasal yang pertama di dalam kitab Safinatun Najah ini adalah fi arkanil Islam yang akan membahas berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Rukun itu, arkan itu adalah jama dari rukun ya. Rukun itu ya, rukun kita sering mendengar rukun, tapi bukan rukun dalam bahasa Indonesia, hidup dengan rukun gitu. Maknanya rukun itu adalah janibus syai'ain al aqwa, sisi sesuatu yang paling kuat. Kalau kita memiliki rumah, maka ada bagian-bagian rumah, ada jendelanya, ada pintunya dan sebagainya. Maka yang disebut dengan rukun dari rumah itu adalah bagian dari rumah yang paling kuat, yang menopang bagian-bagian lain. Andai bagian itu tidak ada, maka bisa dipastikan rumah itu roboh. Gempa sedikit maka roboh gitu ya. Nah, maka rukun itu maknanya adalah janibus syai'ai al-aqwa. Bagian dari sesuatu yang paling kuat. Ya, itu rukun. Nah, adapun secara istilah yang namanya rukun itu ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Jadi bagian dari sesuatu, ya, ungkapan yang menunjukkan bagian dari sesuatu yang itu adalah intinya. Yang tidak akan terwujud sesuatu tersebut kecuali dengannya. Nah, itu rukun. Maksudnya, kalau dikaitkan dengan rukun Islam, maka seseorang ngaku Islam, tapi kalau rukun-rukunnya ini tidak terpenuhi, tidak dilaksanakan, maka dipertanyakan keislamannya. Qala al-mu'allif rahimahullah, arkanul islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah kesaksian bahwasannya tiada ilah illallahu kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini yang pertama dikenal dengan ungkapan syahadat ya, bersaksi bahwasannya tiada ilah. Ilah itu nanti pada pasal berikutnya disebutkan sebagai al-ma'bud, sesuatu yang disembah, baik benar ataupun tidak. Nah, tapi kalau la ilaha illallah maksudnya adalah sesuatu yang disembah bihakin fil wujudi ya, yang disembah yang itu adalah benar pada kenyataannya illallahu kecuali Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita sudah membahas berkenaan dengan apa itu Rasul, apa itu Nabi ya pada pembahasan sholawat sebelumnya, bahwa yang namanya yang namanya Nabi itu a'ammu minar rusul. Yang namanya Nabi itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan Rasul. Karena yang namanya Nabi itu insanun zakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in. Lelaki yang itu bukan hamba sahaya, artinya lelaki merdeka yang diberikan wahyu oleh Allah. Ya, sawaun umira bitablighihi amla. Sama saja apakah diperintahkan untuk disampaikan atau tidak. Nah, kalau
diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, maka dikenal sebagai rasul. Tapi kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka dikenal dengan nabi. Nah, Nabi Muhammad SAW itu selain sebagai nabi juga Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Diutus kepada siapa Nabi Muhammad itu? Rasulullah itu diutus kepada kalangan manusia. Bahkan disebutkan juga kepada kalangan jin dan malaikat. Meskipun di sebagian para ulama ada yang mengatakan yang muktamad itu tidak diutus kepada para malaikat. Kemudian yang kedua, di antara rukun Islam itu adalah wa iqamus shalah. Iqamuh. Jadi bahasanya adalah iqamus shalah, bukan fi'lus shalah. Apa makna iqamah? Iqamah itu al-mulazamah wal istimrar, komitmen, konsisten ya, terus-menerus menegakkan sholat. Ya. Kemudian apa itu sholat? Sholat itu secara bahasa adalah ad-du'a, berdoa. Adapun kalau secara istilah fikih yang namanya sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim ghaliban. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Nanti pada pasal-pasal berikutnya baru sebetulnya ya rukun-rukun Islam ini akan dirinci sesuai dengan pendekatan fikih. Sholat, syarat rukunnya seperti apa, pembatalnya seperti apa. Demikian pula nanti rukun Islam yang ketiga ya, zakat, puasa dan seterusnya. Nah, yang ketiga wa ita'u zakah. Rukun Islam itu adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Zakat itu secara bahasa an-nama wa tathir ya, tumbuh berkembang. Adapun secara istilah fikih yang namanya zakat itu ismun lima yukhraju an malin au badanin ala wajhin masusin ya. Ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau kaitkan dengan badan ala wajhin masusin dengan ketentuan tertentu, itu zakat. Kemudian wasaumu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Puasa secara bahasa sudah kita kenal adalah al-imsak ya, menahan. Adapun secara istilah fikih, puasa itu adalah al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian yang kelima, rukun Islam itu wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu pergi ke sana sabilan, di jalan. Nah, itu rukun Islam. Jadi sekali lagi, rukun Islam itu adalah sesuatu yang menunjukkan pondasi keislaman seseorang. Artinya 5 hal ini yang menentukan dia itu Islam atau enggak. Ya, kalau dia mengingkari salah satu dari 5 ini, maka hilang keislamannya. Ya, nah artinya kalau kita bicara pondasi, berarti ada bagian-bagian lain dari Islam yang itu pun mengikat, ya harus dilaksanakan. Gitu. Nah, contoh misalkan berkenaan dengan sholat. Para ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat takasulan, ya tasahulan. Dia meninggalkan sholat karena malas. Maka ada kewajiban dia untuk istitabah, untuk diminta taubat. Kalau misalkan diminta taubat, disuruh untuk taubat, tidak juga mau bertobat, maka orang yang meninggalkan sholat itu berubah statusnya menjadi orang yang ghair muhtaram. Ghair muhtaram itu adalah orang yang halal untuk ditumpahkan darahnya, dibunuh kalau dalam Islam, orang yang meninggalkan sholat. Itu kalau takasulan. Takasulan itu dia meninggalkan sholat hanya karena malas. Nah, ketika sudah dibunuh, sebagai hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat, maka dia itu tetap dalam kemuslimannya. Artinya ketika sudah jadi jenazah, ya diposisikan sebagai seorang muslim, disolati, kemudian dikafani, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, beda cerita kalau orang meninggalkan sholat karena dia itu mengingkari akan kewajiban sholat, maka dia dihukumi sebagai orang murtad. Sama ya, orang yang murtad karena mengingkari kewajiban sholat, maka istitabah, diminta untuk bertobat. Ya, diminta untuk bertobat, kembali untuk meyakini akan wajibnya sholat. Kalau tidak mau, maka dihukumi sebagai orang murtad dan dikenakan kepadanya hukuman murtad, yaitu apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, faktuluh, maka bunuhlah. Nah, orang yang dibunuh karena murtad, maka dihukumi sebagai orang murtad. Artinya beda dengan orang yang dibunuh karena tadi meninggalkan sholat, karena takasulan, karena malas. Maka dia haram untuk disolati. Tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan kepada kita begitu pentingnya sholat itu. Makanya tidak heran kalau kemudian Kanjeng Rasulullah SAW mengatakan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Ya, faman aqamaha faqad aqamadin.
Barang siapa yang menegakkan sholat, sungguh dia telah menegakkan agama. Wa man tarokaha faqad hadamadin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah merubuhkan agama. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Perkara pertama yang akan ditanyai pada hari kiamat itu apa? Dari seorang hamba itu sholatnya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Kemudian nanti kalau kita merenungi ya ketentuan-ketentuan fikih berkenaan dengan sholat, saking pentingnya sholat, saking wajibnya sholat, maka dalam kondisi apapun seseorang itu dituntut untuk sholat. Ketika seseorang dia dalam keadaan normal mampu berdiri, maka sholat fardu wajib didirikan dengan keadaan berdiri. Kalau misalkan dia tidak mampu berdiri, sambil duduk. Kalau tidak mampu sambil duduk, sambil berbaring, sambil telentang. Kalaupun tidak mampu melakukan hal-hal tersebut, maka dengan isyarat, ya kan? Kalau tidak mampu dengan isyarat, maka lintaskan di dalam hatinya. Pokoknya selama dia masih hidup, masih ada kesadarannya, sholat itu harus dilaksanakan. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya sholat. Nah, ini di antara contoh kenapa disebut rukun Islam. Karena begitu penting hal-hal ini yang tidak bisa ditinggalkan. Jangankan diingkari, ditinggalkan saja. Islam itu punya ketentuan-ketentuannya. Ya, contoh misalkan yang berikutnya zakat. Zakat itu kalau dalam Al-Quran, khudz min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim, kan gitu. Saking pentingnya zakat, maka ada perintah kepada ulil amri atau yang mewakilinya untuk apa? Menarik. Jadi zakat itu tidak sifatnya tidak seperti sekarang ya. Para mustahik zakat itu menyerahkan apa adanya kepada para mustahik. Para muzaki itu menyerahkan apa adanya kepada mustahik. Tetapi ada kewajiban lain yang ini ditentukan oleh Islam kepada ulil amri, yaitu apa? Untuk menarik kewajiban menarik zakat ya dari para muzakinya gitu. Nah, ini kurang lebih ya yang bisa menggambarkan kepada kita kenapa disebut rukun Islam, karena begitu pentingnya perkara-perkara ini yang bahkan bisa menentukan Islam dan tidaknya seseorang gitu. Ya, Iwan fillah rahimakumullah, berikutnya faslun fi arkanil imani, pasal yang akan menjelaskan kepada kita berkenaan dengan rukun-rukun iman. Kalau tadi rukun Islam, kalau ini rukun iman. Iman itu secara bahasa adalah at-tasdiq, mempercayai, ya, meyakini. Nah, adapun kalau iman yang dimaksud di sini adalah keimanan, keyakinan yang dikaitkan dengan ya perkara-perkara yang mesti diimani ini. Arkanul imani, rukun-rukun iman itu sitatun, ada 6. Artinya 6 perkara ini yang memang mau tidak mau harus diyakini, harus dipercayai 100%, harus bulat. Jangan ada keraguan sedikit pun, ya. Apa saja? Yang pertama antu'mina billah, yang pertama beriman kepada Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah wajibul wujud, ya. Zat yang wajib adanya. Karena ada yang namanya wajibul wujud. Wajibul wujud itu sesuatu yang wajib adanya. Yang logika kita tidak mungkin ya tidak masuk logika kalau perkara tersebut tidak ada, ya, wajibul wujud. Yang kedua ada yang namanya jaizul wujud. Jaizul wujud itu adalah sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak ada, seperti makhluk kita ini mungkin ada, mungkin juga tidak ada gitu. Ada juga yang mustahilul wujud, sesuatu yang mustahil adanya. Contohnya apa? Syarik bagi Allah, serikat bagi Allah, itu tidak mungkin ada. Nah, antu'mina billah maksudnya adalah beriman kepada Allah, zat yang wajibul wujud, wa annahu wahidun fi dzatihi. Allah itu satu di dalam zatnya, satu di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya. La syarikalah fil uluhiyah, yang tidak ada syarikat di dalam keuluhiyahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun ya disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, ya, dengan sifat-sifat yang yaliku bizatihi al-aliyah, sifat yang layak ya sebagai sifat ketuhanan baik di dalam zatnya. Kemudian wa yastahilu alaihi jami'un naqais, mustahil Allah itu tersifati dengan sifat-sifat kekurangan. Nah, itu kurang lebih secara garis besar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wajibul wujud. Ini menjadi rukun keimanan yang pertama. Ya. Kemudian yang berikutnya, iwan billah rahimakumullah, rukun iman yang kedua adalah wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat Allah. Para malaikat Allah. Jadi malaikat itu, malaikah, kata al-malaikah itu adalah jamak dari kata malak. Jadi mufradnya adalah malak. Malaikat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbersihkan dari kotoran-kotoran jasmaniyah.
Kemudian malaikat itu mampu untuk at-tasyakul bil ashkalil mukhtalifah. Bisa berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, makanya makna beriman kepada para malaikat itu ya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak para malaikat yang kita pun tidak mengetahui berapa jumlahnya. Hanya yang harus kita yakini bahwa malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak para malaikat itu, kita mengenal ada 10 malaikat yang secara tafsili harus kita yakini, harus kita kenali ya. Bagaimana yang pernah mungkin kita pelajari, ada malaikat Jibril, kemudian Mikail, Israfil, Israil, Munkar Nakir, Raqib Atid, dan Malik Ridwan. Gitu. Iwan bila rahimakumullah itu beriman kepada para malaikat secara garis besar. Ini PDF-nya masih nampak nggak? Nampak Ustaz. Insya Allah masih, Ustaz. Masih ya? Insya Allah masih. Ini di saya, ini ada error juga ini. Bentar ya. Belum nampak ya? Masih belum, Ustaz. Ustaz. Masih Masih. muter-muter. Iya, iya. Sekarang gimana? Masih sama, Ustaz? muter, Ustaz. Masih ya? Nah, Sudah terlihat? sudah, Ustaz. Insya Allah. Ya. Nah, berikutnya, rukun iman itu adalah wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah bahwa rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalamullah ta'ala al-azali ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada Al-Qur'an, tetapi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kitab sebagai panduan kehidupan umat manusia. Dikatakan kalau di dalam syarah Nailur Roja bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan sampai mi'atu wa arba'ah, 104 ya, 104 kitabullah yang 50 diantaranya itu diturunkan kepada Nabi Syed, kemudian 30 kepada Nabi Idris, kemudian 10 kepada Nabi Adam, 10 kepada Nabi Ibrahim, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quranul Karim kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab ini. Nah, wabil khusus mengimani Al-Quranul Karim, maka kita memiliki konsekuensi tidak hanya sekedar meyakini bahwa itu adalah kitabullah, tetapi juga memiliki konsekuensi kita wajib untuk menjalankan dari isi Al-Quran tersebut. Beda cerita kalau kepada kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu cukup meyakini saja. Ya,
kita tidak memiliki tidak dituntut untuk menjalankan kitab-kitab terdahulu. Andai saja misalkan seseorang hari ini menemukan Taurat yang asli, yang masih otentik misalkan, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menjalankan Taurat tersebut, cukup meyakini saja. Iwan bila rahimakumullah, berikutnya warusulihi. Kita pun dituntut untuk beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus banyak rasul. Dikatakan oleh para ulama bahwa nabi itu ada 124.000 nabi. Sedangkan yang namanya rasul itu ada 313. Yang lain mengatakan 315. Jadi dari 124 nabi itu diantaranya 313 itu adalah rasul. Kemudian yang wajib diketahui itu ada 25 nabi. Karena memang tercantum di dalam Al-Quran secara eksplisit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Khatimul Anbiya, sebagai pamungkas para nabi yang tidak ada lagi nabi sepeninggal Kanjeng Rasulullah SAW. Iwan bila rahimakumullah, berikutnya wabil yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena la laila ba'dahu, tidak ada lagi malam setelah hari akhir ini. Jadi disebut yaumil akhir, hari terakhir, karena memang itu hari terakhir. Setelah hari itu tidak ada lagi hari, gitu ya. Iwan bila rahimakumullah, maknanya adalah beriman kepada hari akhir itu adalah al-imanu bi annahu haq. Hari akhir itu benar adanya, pasti terjadi, ya. Kemudian bicara berkenaan dengan hari akhir ini mencakup hal-hal lain yang berkaitan dengan peristiwa hari akhir. Misalkan adanya mizan, adanya sirat gitu ya, adanya surga, neraka, pertanyaan kedua malaikat, kemudian adanya nikmat kubur dan siksanya, dan yang lainnya yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa akhirat. Ini harus kita yakini. Iwan bila rahimakumullah, berikutnya wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman itu adalah beriman kepada qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berkenaan dengan dua pasal pembuka yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumer di dalam kitab Safinatun Najah. Pesan yang ingin disampaikan bahwasannya meskipun Safinatun Najah ini adalah kitab fikih, namun diawali dengan pembahasan berkenaan dengan akidah secara garis besar. Seolah-olah ingin memberikan pengingat bagi kita bahwa akidah Islam itu memiliki konsekuensi bagi orang yang meyakininya untuk terikat dengan hukum-hukum syara. Yang diantara hukum syara itu adalah pembahasan berkenaan dengan fikih. Jadi tidak langsung kepada pembahasan fikihnya, tetapi diawali dulu dengan rukun iman, rukun Islam. Nah, meskipun secara sekilas secara lebih detailnya mungkin bisa lebih fokus dibahas di kitab-kitab yang memang fannya adalah fan tauhid ataupun fan akidah gitu. Nah, berikutnya faslun wa makna la ilaha illallah. Kang Fajar, coba dari sana di share ininya PDF-nya. Dari saya ini error terus nih. Oke, siap, baik Ustaz. Saya coba ya, bismillah. Coba. Jadi biar bisa kita telaah bersama gitu, tidak hanya mendengarkan. Ya, sambil jalan. Faslun wa makna la ilaha illallahu. Yang Afwan Ustaz, Ana potong yang bahasa Arab atau yang bahasa Indonesia? Afwan. Boleh yang mana saja, yang penting bisa kita simak bersama ya. Oke. Ya, qadallah adanya yang bahasa Indonesia, nggak apa ya. Baik. Yang ini Ustaz ya. Nah, itu ya. Makna kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid itu adalah kalimah la ilaha illallah. Nah, apa maknanya? Wa makna la ilaha illallah, Syekh Salim bin Sumer mengatakan bahwa maknanya itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Maknanya adalah la ma'buda. Al-ma'bud itu adalah sesuatu yang disembah. Baik itu berupa berhala
berupa pohon, berupa batu, apapun yang disembah. Nah, namun di sini diberikan kaid, diberikan batasan, bihakin fil wujudi, la ma'buda bihakin fil wujudi, tidak ada sesuatu yang disembah bihakin, ya. Bihakin itu dengan sebenarnya, yang benar gitu ya. Fil wujudi, di dalam adanya, realitanya, illallahu, kecuali Allah. Nah, ini makna la ilaha illallahu. Kita sering terjemahkan tiada ilah. Ilah itu sesuatu yang disembah, ya. Baik benar ataupun salah, baik terlihat ataupun tidak. Nah, illallahu, kecuali Allah. Jadi kalau kita mau merenungi makna kalimat tauhid ini, di sini ada nafi dan isbat, menegasikan. La ilaha kan menegasikan, tidak ada ilah. Nah, kalau hanya berhenti sampai sini, ini boleh jadi seseorang itu terjatuh kepada paham ateis. Dia tidak mengakui adanya ilah. Tapi kemudian disusul berikutnya dengan isbat, menetapkan tidak ada ilah illallah, kecuali Allah. Nah, ini makna kalimat tauhid. Baik, berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, faslun alamatul bulugh. Pasal yang akan menjelaskan kepada kita berkenaan dengan alamatul bulugh. Alamat itu apa? Kita sering mendengar alamat. Alamat itu maknanya adalah ma yalzamu min wujudihil wujud. Sesuatu yang meniscayakan dengan adanya perkara tersebut, dengan adanya alamat tersebut, apa al-wujud? Ya, contoh misalkan, seorang laki-laki itu ditandai alamatnya itu berjenggot. Ya kan? Nah, seseorang yang berjenggot, ini menjadi tanda bahwa dia itu laki-laki. Namun, wala yalzamu min adamihil adam. Tetapi kalau sesuatu itu tidak ada, tidak secara otomatis, apa yang dialamati itu tidak ada. Contoh, ada di antara kita laki-laki yang tidak berjenggot. Apakah karena tidak berjenggot, maka kelaki-lakiannya hilang? Kan tidak seperti itu. Nah, itu alamat. Yang dimaksud dengan alamat itu, ma yalzamu min wujudihil wujud, wala yalzamu min adamihil adam. Nah, alamat apa di sini yang ingin dijelaskan? Alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda atau alamat balik. Maksud balik di sini adalah bulughul insan haddad taklif. Sampainya manusia itu kepada batasan taklif. Nah, apa ketersambungan korelasi pasal ini dengan pasal-pasal sebelumnya? Pada pasal-pasal sebelumnya, ya, dibahas berkenaan dengan keimanan, dengan akidah, ya, keyakinan seseorang. Nah, kemudian pada pasal ini kita berkenaan dengan haddut taklif, batasan seseorang dibebani hukum. Kalau sudah terpenuhi ya tanda-tanda ini, maka orang tersebut memiliki beban untuk menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan-keimanan tadi. Seseorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia memiliki konsekuensi untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Namun ada yang namanya had, ada yang namanya batasan, ya. Batasan dia dibebani untuk menjalankan perkara tersebut. Kalau belum balik berarti dia tidak memiliki beban untuk menjalankan perkara tersebut. Andai saja misalkan seseorang meninggalkan perkara yang diperintahkan, ya bagi dia tidak berdosa. Andai saja misalkan dia melaksanakan apa yang dilarang, ya, maka bagi dia belum berdosa. Baru ketika dia sudah mencapai usia baligh, ya, haddut taklif, maka ya dosa dan pahala berlaku baginya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tentu tidak hanya sampai kepada usia baligh, tetapi ada satu syarat penting lain yang harus diperhatikan, yaitu apa? Akal, berakal. Seseorang berakal, ya, kemudian sudah mencapai usia baligh, maka pada saat itu dia menjadi orang yang mukallaf. Artinya mukallaf itu orang yang dibebani hukum untuk menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dicegah. Nah, alamatul bulughi salasun, tanda-tanda atau alamat balik itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Yang pertama, sempurnanya usia 15 tahun. 15 tahun di sini adalah 15 tahun Qamariyah. Hitungan Qamariyah. Ya, seorang lahir misalkan 1 Rajab 1440 Hijriyah. Maka hitungan 15 tahun itu berdasarkan hitungan tahun Qamariyah. 1 Rajab
ya 15 tahun berikutnya, maka dia sudah balik. Nah, gitu. Kemudian untuk poin yang pertama, tanda balik yang pertama ini tahdidiyatan. Maksudnya apa tahdidiyatan ini? Tahdidiyatan ini bukan pendekatan. Jadi harus benar-benar saklek. Dia lahir misalkan tanggal 1 Rajab 1440 Hijriah jam 5 pagi misalkan. Nah, maka 15 tahunnya pun harus 1 Rajab jam 5 pagi, tahun berapa berarti 15 tahun berikutnya? 1455 Hijriah, 15 tahun berikutnya kan gitu. Tidak boleh kurang, jangankan 1 hari, 2 hari, 1 jam, 2 jam pun ya, maka ini masih diperhitungkan dalam artian usia balik itu kalau misalkan masih kurang 1 jam, maka bagi dia belum terpenuhi. Jadi harus tahdidiyatan. Ya, tahdidiyatan itu presisi, harus tepat, tidak boleh kurang gitu. Nah, kemudian yang kedua, tanda balik itu al-ihtilamu fiz zakari wal unsa litis isinina. Yang kedua, tanda balik itu ihtilam. Ihtilam itu maknanya secara bahasa, ihtilam itu ma'khuzun minal hulmi. Ihtilam itu diambil dari kata al-hulm. Apa itu al-hulm? Al-hulm itu ma yarahu an-naimu fi naumihi, ya. Sesuatu yang terlihat oleh orang tidur di dalam tidurnya gitu. Nah, namun yang dimaksud al-ihtilam di sini adalah al-imna, keluar mani. Jadi tidak mesti keluar maninya mimpi basah. Seseorang dalam keadaan sadar, kemudian karena ada dorongan syahwat dan sebagainya keluar mani, maka sejak saat itu dia dikatakan sebagai orang yang sudah mencapai usia balik. Ada beban bagi dia untuk menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dicegah. Nah, namun dengan catatan litis'i sini, karena usia 9 tahun. Artinya kalau misalkan usia 7 tahun, kurang dari 9 tahun, kemudian keluar mani, maka ya belum terkategori balik. Catatan berikutnya, litis isinina di sini 9 tahun ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama 15 tahun itu harus tahdidiyatan. Harus tahdidiyatan itu harus pasti, tidak boleh kurang. Tapi kalau litis isinina 9 tahun itu takribiyatan, pendekatan saja. Usianya sih belum 9 tahun pas, baru misalkan 8 tahun 11 bulan ya, ke usia 9 tahun itu misalkan masih kurang 3 hari. Apalagi masih kurang misalkan 5 jam. Nah, namun kalau dia sudah keluar mani, maka sudah teranggap dia itu mencapai usia balik. Karena apa? Karena 9 tahunnya itu takribiyatan, pendekatan saja. Tidak mesti seperti poin yang pertama, harus tahdidiyatan. Kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga ini khusus bagi perempuan. Tanda balik khusus bagi perempuan adalah al-haidu fil unsa litis'i sinina. Keluar haid. Haid itu secara bahasa as-sailan, mengalir. Adapun kalau secara syar'i yang namanya haid itu damun jibillatun yakhruju min aqsar rahimil mar'ah, ya. Jadi darah yang secara alami keluar dari pangkal rahim seorang perempuan ala sabili sihah, dalam kondisi sehat, fi auqatin mahsusatin, dalam waktu-waktu tertentu. Karena nanti pada pasal berikutnya kita akan membahas jenis-jenis darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu. Ada yang namanya darah haid, darah nifas, darah istihadah. Nah, yang menjadi tanda baliknya seorang perempuan itu bukan keluar darah nifas, bukan keluar darah istihadah, tetapi yang keluar adalah darah haid. Yakni dengan definisi tadi, darah yang keluar ya secara alami dari pangkal rahim seorang perempuan dalam keadaan sehat pada waktu-waktu tertentu. Ini pun sama, litis'i sinina, karena usia 9 tahun, takribiyatan, ya. Takribiyatan itu tidak mesti pas 9 tahun, boleh kurang 1-2 hari ke 9 tahun. Dia kemudian keluar haid, maka sudah terhitung sejak saat itu dia menjadi orang yang mukallaf, orang yang dibebani hukum, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari 3 alamat ini, dari 3 tanda ini, ya, 3 bagi perempuan, ya, baik poin yang pertama, poin yang kedua, apalagi yang ketiga, perempuan itu punya kemungkinan baliknya ditandai dengan perkara-perkara tersebut. Namun kalau bagi laki-laki hanya 2 saja.
tamamu khamsa asyarata sanatan atau al-ihtilam, ya keluar mani. Tidak mungkin kemudian laki-laki itu al-haid, keluar darah haid. Nah, ini tanda balik. Baik, Iwan Bilal rahimakumullah, ya sambil jalan, nanti kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, bisa ditulis dulu di ruang chat, ya, biar lebih efektif. Kemudian berikutnya, faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Nah, berikutnya baru kemudian masuk kepada fikih yang paling mendasar bagi setiap orang, siapapun dia, jabatannya apapun, baik laki-laki atau perempuan, pasti mengalami ini. Nah, makanya penting untuk kemudian kita telaah bersama, yaitu berkenaan dengan apa? Istinja. Istinja itu sederhananya adalah cebok, ya, membersihkan sesuatu yang keluar, baik dari lubang depannya ataupun lubang belakangnya. Baik karena al-baul, ya, keluar air kencing, atau al-ghaid, buang hajat. Nah, berkenaan dengan istinja ini, di dalam fikih itu ada beberapa level seseorang habis buang air, maka kemungkinannya dia itu cebok yang pertama dengan menggunakan air. Yang kedua, boleh jadi misalkan dia itu cebok hanya menggunakan batu. Yang ketiga, ini yang paling utama, dia cebok dulu menggunakan batu, kemudian disempurnakan dengan air. Nah, ini kemungkinan ini merupakan ketentuan yang bisa dilakukan. Beda dengan tayamum. Tayamum bisa seseorang bertayamum kalau misalkan ada sebab-sebab yang mengalihkan dia dari wudhu, maka boleh dia bertayamum. Tapi kalau cebok dengan menggunakan batu meskipun air itu ada, maka boleh-boleh saja, tidak ada masalah, gitu. Nah, makanya pada pasal ini akan dijelaskan berkenaan dengan syurutu ijza'il hajari, berkenaan dengan syarat-syarat istinja bil hajari dengan batu. Ya. Ada berapa? Sama niyatun ada 8. Yang pertama ayyakuna bisalasati ahjarin. Yang pertama ayyakuna bisalasati ahjarin, menggunakan 3 batu. Nah, ini penting, harus kita cermati bersama. Makna batu dalam pembahasan istinja dengan batu. Jadi kalau istinja dengan batu, para ulama ahli fikih kemudian membuat definisi secara khusus, namanya adalah istijmar. Istinja dengan batu, cebok dengan batu namanya istijmar. Nah, syaratnya yang pertama, istijmar itu harus menggunakan 3 batu. Nah, batu di sini bisa batu secara hisian, secara hakiki ya batu, stone ya bahasa Inggrisnya itu. Atau batu secara syar'an, secara syar'i. Batu secara syar'i maksudnya tidak hanya batu, tetapi setiap apapun yang itu jamidan, sesuatu yang keras, ya, benda padat, kemudian qali'an yang bisa membersihkan, kemudian tohiron yang dia itu suci, ya. Nah, kemudian juga ghair muhtaram, tidak bukan sesuatu yang terhormat, maka itu terkategori batu. Misalkan apa? Seseorang punya tisu, seseorang punya kayu, ya, selama perkara tersebut adalah benda suci, bukan benda najis. Misalkan seseorang menemukan kotoran sapi yang sudah mengeras dipakai untuk istinja, maka tidak sah istinjanya. Seseorang kemudian mendapatkan kaca. Kaca itu tidak qali'an, tidak bisa ya membersihkan area najis, maka tidak sah istinjanya. Atau misalkan seseorang istinja dengan apa? Dengan sesuatu yang terhormat, misalkan apa? Dengan lembaran-lembaran Al-Qur'an, dengan lembaran-lembaran kitab para ulama, ya, atau dengan makanan, ya, ada makanan keras misalkan dipakai buat istijmar, maka tidak sah. Karena apa? Makanan itu muhtaram, ya, terhormat, ya, mulia gitu. Nah, di luar itu, maka seseorang kemudian bisa untuk bersuci menggunakan batu atau dengan batu itu sendiri. Nah, dengan catatan yang pertama, yakuna bisalasati ahjarin, menggunakan 3 batu. Jadi maaf, misalkan kalau seseorang buang air kecil, ya, maka siapkan olehnya 3 batu. Ya, 1 batu, kemudian diusapkan kepada tempat keluarnya buang airnya tersebut, kemudian batu kedua, batu ketiga. Atau 1 batu, tetapi dia mengusapkan dengan 1 batu itu dari 3 penjuru, 3 sisi. Atau pakai tisu, misalkan, ya. Kemudian tisu itu digunakan untuk membersihkan tempat keluarnya air seninya misalkan, tapi dengan 3 kali usapan gitu. Nah, jadi makna ayyakuna bisalasati ahjarin itu seperti itu.
Iwan rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa ayyun kiya al mahalla. Sesuatu yang dipakai untuk bersuci tersebut, untuk istinja tersebut adalah bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Jadi bukan seperti kaca, kaca kan licin, atau batu tetapi licin misalkan. Ketika diusapkan, ya alih-alih bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut, tapi malah kemudian memperlebar, ya memperluas najis. Nah ini tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Jadi yang kedua itu wa ayyun kiya al mahalla. Iwan rahimakumullah, berikutnya wa alla yajib fa'an najas. Syarat berikutnya, ya, syarat istijmar itu wa alla yajib fa'an najas. Najis yang keluarnya itu jangan keburu kering. Jadi jangan ditunda dulu, ya kan? Kemudian sudah kering baru ya istijmar dengan menggunakan batu, maka tidak sah. Jadi harus dalam kondisi masih basah. Wa alla yajib fa'an najas. Kemudian wa alla yantakila. Syarat berikutnya adalah wa alla yantakila al khariju ammastaqarra fi indal khuruj. Si najis yang keluar dari tempat keluarnya itu harus tetap, ya, jangan pindah ke area yang lain, jangan terciprat ke area yang lain. Nah, kalau terciprat ke area yang lain maka namanya nanti bukan istijmar, tapi itu bersuci, menyucikan najis, gitu. Ya, berpindah misalkan ya ke pahanya atau ke kakinya atau ke area lain yang masih di area tempat keluarnya air seni tersebut, tetapi melebar kemana-mana, maka ini tidak sah istijmarnya. Kemudian berikutnya wa alla yatra'a alaihi akhar, tidak boleh terkena kepada najis tersebut ya hal yang lain, sudah tercampur dengan air misalkan, atau ada najis yang lain, maka ini tidak bisa dengan istijmar, tapi harus dengan menyucikan najis yang nanti dibahas pada pasal berikutnya. Kemudian wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Najisnya itu jangan melewati safhah wa hasyafatahnya. Jadi jangan melewati tempat keluar yang bagian depan ataupun bagian belakang. Maksudnya harus benar-benar ya dipastikan bahwa yang terlewati itu hanya tempat keluarnya saja, tidak melebar ke area yang lain, baik itu safhatahnya atau hasyafahnya. Kemudian yang ketujuh, wa alla yusibahu ma'un, tidak terkena dengan air. Ya, sebagaimana tadi di awal bahwa ada beberapa level seseorang istinja itu, bisa benar-benar dengan air, atau hanya mencukupkan dengan batu, atau dengan batu dulu kemudian disempurnakan dengan air. Nah, kalau dengan air dulu, dia sudah terciprati dengan air, kemudian baru istijmar, ya kan? Nah, maka ini tidak sah istijmarnya itu, bersuci dengan batunya itu. Berikutnya yang ke-8, antakuna al-ahjaru takhiratan, ya. Bahwa batu yang digunakan untuk bersucinya itu, untuk istinjanya itu adalah tahiratan, batu yang suci. Bukan batu yang najis, ya. Benda najis dipakai untuk istinja, maka tidak sah istinjanya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini berkenaan dengan istijmar, ya. Mungkin bagi kebanyakan dari kita ini jarang dilakukan karena merasa banyak air, ya kan? Ketika cebok itu langsung dengan air. Nah, namun secara ketentuan fikih sebetulnya ada keleluasaan kalau misalkan dia tidak menggunakan air, meskipun air ada, tapi mau menggunakan al-ahjar, ya, bebatuan atau benda lain yang itu keras, ya kan, yang memiliki ketentuan-ketentuan tadi, maka diperbolehkan. Karena apa? Istinja ini sebetulnya wajib ketika hendak mengerjakan sholat. Ya, seseorang misalkan pipis, buang air kecil, ataupun buang air besar. Ya, selama dia tidak mau mengerjakan sholat, sholatnya misalkan masih 1-2 jam lagi. Kalaulah dia kemudian menunda ceboknya itu, istinjanya itu, maka tidak mengapa. Karena wajibnya membersihkan dari bekas keluar kotorannya tersebut adalah sebagai syarat dia mau mengerjakan sholat, gitu. Nah, yang paling utama adalah tadi, kalau mau kemudian menggabungkan antara keduanya dengan batu dan dengan air, maka istinja dengan batu terlebih dahulu dengan ketentuan syarat yang 8 ini, baru kemudian disempurnakan dengan air. Ya, kalau dengan air dulu baru dengan batu, ya tidak berfaedah karena air itu sudah menyempurnakan. Ya. Kemudian dengan batu, ya apa yang mau disempurnakan itu. Jadi kalau mau hal yang utama itu adalah istijmar dulu, ya, membersihkan area tempat keluarnya buang airnya itu dengan batu terlebih dahulu, baru kemudian disusul disempurnakan dengan air. Wallahu a'lam bishawab.
Iwan fillah rahimakumullah. Baik, sampai pasal ini barangkali ada hal yang ingin didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita nanti masuk kepada pasal berikutnya, supaya apa yang dikaji kita bersama ini ya bisa dipahami dengan baik, ya, paling tidak ada gambaran besar bagaimana Islam itu mengatur bahkan kepada hal-hal yang kecil sekalipun. Coba Iwan fillah rahimakumullah, ya, kita tentu patut berbangga dengan Islam ini. Jangankan hal-hal yang besar, hal-hal yang sepele yang mungkin dianggap remeh oleh peradaban yang lain, ini diatur oleh Islam berkenaan dengan bagaimana mensucikan diri dari keluar air kecil ataupun setelah buang air besar. Ini diatur oleh Islam. Apalagi hal-hal yang lebih besar dari itu, gitu. Ini kan luar biasanya ajaran Islam ini, ya. Ajaran yang kita yakini sebagai ajaran yang bisa membawa keselamatan dunia dan akhirat. Maka sayang kalau kemudian kita tidak mengetahuinya, tidak mengamalkannya, tidak menyebarluaskannya, atau kita malah takut dengan ajaran Islam, gitu. Atau kita malah kemudian ikut generangnya sebagian pihak yang menganggap Islam itu adalah agama yang tidak sesuai dengan zaman masa kini. Nah, justru ini harus kemudian kita balikkan pemikiran-pemikiran yang justru ini malah merusak akidah kita, malah merusak kesucian dari Islam itu sendiri. Baik, Iwan fillah rahimakumullah, kalau belum ada hal yang ingin ditanyakan, kita lanjut, ya. Berikutnya berkenaan dengan faslun furudul wudu. Pasal yang akan menjelaskan kepada kita fardunya wudu, ya. Furud itu adalah bentuk jama dari al-fardu. Jama dari al-fardu. Fardu itu secara bahasa adalah an-nasibu wal-lazimu, ya. Adapun secara syar'i adalah alladzi yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Adalah sesuatu yang diberikan pahala kepada yang mengerjakannya dan disiksa kepada orang yang meninggalkannya. Jadi kalau dikaitkan dengan furudul wudu, fardunya wudu adalah perkara-perkara yang memang harus, mau tidak mau, harus dilaksanakan, ya, ketika seseorang melaksanakan wudu. Salah satunya saja tertinggalkan, salah satunya saja kemudian tidak sempurna dilaksanakan, maka wudunya dianggap tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, ketika dia melaksanakan sholat, maka sholatnya pun tidak sah. Karena suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis itu bagian dari syarat sahnya sholat. Nah, maka kenapa juga pengarang kitab Safinatun Najah ini, Syekh Salim bin Sumer ini, meletakkan, ya, pada bagian-bagian yang pertama pasal berkenaan dengan istinja, pasal berkenaan dengan fardunya wudu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensukseskan, ya, dalam tanda kutip. Dalam rangka memastikan bahwa sholat yang itu bagian dari rukun Islam itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Ya, karena menurut para ulama ahli tafsir, kata-kata hafizu ala sholawat itu kan, menjaga sholat itu, ya, menjaga sampai kepada perkara-perkara fikihnya. Syarat dan rukunnya dijaga, supaya benar-benar secara fikih terpenuhi syarat dan rukunnya. Ya kan? Nah, belum lagi nanti berkenaan dengan kekhusyuan di dalam sholat. Nah, maka paling tidak ketika kita mengenal rukun wudu, secara fikih kita bisa menjaga wudu itu sesuai dengan ketentuan fikih. Juga ketika kita melaksanakan wudu, ini menjadi gerbang pertama kita ingin memastikan bahwa sholat yang kita laksanakan itu adalah sholat yang khusyuk. Ya, karena kalau kita mengingat atau mau merenungi apa yang kita basuh ketika wudu, apa yang kita usap ketika wudu, itu adalah perkara-perkara yang biasanya dilakukan oleh manusia untuk melakukan kemaksiatan. Wajah misalkan, di wajah kita ada mata, ada telinga, ada hidung, ada bibir. Biasanya, ya, organ-organ itu yang dilakukan, ya, yang menjadi sarana manusia untuk melakukan kemaksiatan. Nah, makanya ketika wudu itu dibasuh sambil direnungi. Mata kita boleh jadi telah melakukan kemaksiatan, mulut kita, telinga kita. Maka ketika wudu, ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya dimaafkan, ya kan? Demikian pula tangan, kaki, gitu ya. Nah, harapannya ketika wudunya selesai sesuai dengan ketentuan fikih, kita mengerjakan sholat, paling tidak dosa-dosa kecil itu sudah terhapus duluan. Jadi kita mengerjakan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan suci. Ini yang akan lebih, ya, membuat sholat kita itu adalah khusyuk.
Nah gitu ya. Maka penting untuk kita telah bersama berkenaan dengan rukun wudhu ini. Furudul wudhu isitatun. Fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Nah ini penting untuk kita catat bersama juga. Yang namanya niat itu bukan hanya nanti pada wudhu. Pada pasal-pasal berikutnya senantiasa niat itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Nah, makanya berkenaan dengan hadis innamal a'malu binniyat, ya, hadis yang masyhur yang sering kita dengar bahwa segala perbuatan itu, segala amal-amalan itu tergantung dengan niat, sah tidaknya, sempurna atau tidaknya, itu tergantung kepada niat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini masuk kepada tidak kurang dari 70 bab fikih. Jadi kalau menelaah bab-bab fikih, senantiasa niat ini menjadi penentu, menjadi sesuatu yang senantiasa mengiringi, ya, entah itu sebagai rukun, sebagai fardu gitu, ya. Karena di antara fungsi dari niat itu adalah tamyizul ibadah anil adah, membedakan ibadah dengan aktivitas biasa. Seseorang membasuh wajah, kalau niatnya bukan wudhu, bisa jadi dia membasuh wajah itu ya hanya sekedar untuk menghilangkan keringat, sekedar untuk membuat wajahnya itu fresh, membuat wajahnya itu bersih, gitu kan. Seseorang misalkan setelah basuh wajah, dia basuh tangan, dia usap kepala, kemudian dia basuh kaki. Kalau tidak niat, boleh jadi, ya, dia itu melakukan itu ya hanya karena ingin menghilangkan kegerahannya saja. Nah, makanya di antara fungsi niat itu tamyizul ibadah anil adah, membedakan ibadah dengan niat, dengan apa? Dengan aktivitas biasa. Atau seseorang misalkan besok hari Senin, sejak pagi hingga sore dia tidak makan. Nah, boleh jadi dia tidak makan itu bukan dalam rangka ibadah, tetapi ya dia memang punya niat apa? Niat untuk menguruskan badannya misalkan. Niat untuk apa? Niat karena nanti malam akan operasi. Disyaratkan oleh dokter untuk puasa terlebih dahulu. Nah, makanya innamal a'malu binniyat itu di sana urgensinya, untuk membedakan antara ibadah dengan adah. Atau yang kedua, fungsi niat itu adalah untuk membedakan tamyizul ibadah anil ibadah. Tamyizu marotibil ibadah, untuk membedakan marotib, levelnya ibadah. Seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat, ya kan? Kemudian dia melaksanakan 2 rakaat yang lain. 2 rakaat yang pertama itu adalah qobliyah subuh misalkan. Kemudian 2 rakaat berikutnya adalah sholat fardu subuhnya. Secara kaifiat sama saja. 2 rakaat, kemudian takbiratul ihram, baca Fatihah. Yang membedakan adalah niat, gitu. Besok adalah hari Senin. Seseorang berpuasa, ya. Dia imsaku an muftirat, ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Tetapi dia itu niatnya apa? Apakah niat puasa sunnah hari Senin? Atau dia itu niatnya adalah kodok puasa karena dulu misalkan pada bulan Ramadan sempat dia sakit, tidak kuat puasa. Maka Senin besok itu dia tambah dengan melaksanakan kodok. Nah, maka di antara fungsi niat itu tamyizu marotibil ibadah, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Nah, makanya di sini pun niat itu menjadi fardunya wudhu, untuk membedakan ini tuh wudhu atau hanya sekedar membasuh wajah biasa untuk menghilangkan keringat dan sebagainya. Nah gitu. Maka yang pertama adalah al-awwalu an-niyah. Secara definisi niat itu adalah qasdu syai'i muktaronan bi fi'lihi. Bermaksud mengerjakan sesuatu muktaronan, ya, dibarengkan dengan mengerjakan sesuatunya tersebut. Kalau dikaitkan dengan wudhu, kapan niat itu dilaksanakan? Niat itu adalah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ketika dia itu mulai membasuh wajah. Karena hal pertama yang dilakukan ketika wudhu adalah membasuh wajah, bukan membasuh kaki. Maka niat tempatnya itu, waktunya itu adalah ketika membasuh, ya, sesuatu bagian dari wajah. Entah wajah bagian atas, bagian samping, atau mulai dari depan. Yang pasti ketika air pertama kena kepada wajahnya untuk membasuh wajah, maka saat itu adalah niat. Di mana tempatnya niat? Ya, wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu di dalam hati. Ya, jadi ketika seseorang berwudu, dia membasuhkan air ke dalam wajahnya,
maka saat itu hatinya bekerja. Untuk apa? Niat nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Gitu. Ya, tempatnya di dalam hati. Adapun kalau talafuzun niat, melafalkan niat sebelum wudhu, dia niat nawaitul wudu'a, lisannya bekerja. Maka dalam pandangan Syafi'iyah adalah hukumnya sunnah. Dalam rangka apa? Dalam rangka liyusa'idal qalba, ya. Dalam rangka membantu memfokuskan hati supaya tidak kurang konsentrasi. Sama juga dengan misalkan seorang mau melaksanakan sholat, ya, usolli fardhu zuhri misalkan, arba'a raka'atin dan seterusnya. Dia niat melaksanakan sholat duhur. Secara lisan dia lafalkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu mengkonsentrasikan hati. Meskipun yang teranggap itu adalah apa yang ada di dalam hati. Gitu. Kalau lisannya melafalkan perkara tersebut, tapi hatinya tidak bekerja, ya, tidak melintaskan niat tersebut, maka tidak sah sholat. Nah gitu ya. Al-awwalu an-niyat, yang pertama itu adalah niat fardu wudu itu. Kalau dia tidak berniat, maka tidak sah. Harus dibedakan juga antara niat dengan azam. Kalau niat itu muktaronan bifilihi, dibarengkan dengan mengerjakan perkara tersebut. Nah, kalau azam itu ya antara niat, antara dia bermaksud mengerjakan sesuatu tersebut dengan pengerjaannya ini ada jeda waktu. Mau wudu, ya. Dia sudah nawaitul wudu di dalam hatinya itu. Sudah bertekad mau wudu. Tetapi wudunya 15 menit kemudian. Wudunya baru di masjid. Maka ini tidak terkategori niat. Itu namanya azam saja. Gitu. Ya. Nah, beda cerita dengan saum. Jadi pengecualiannya itu adalah saum. Kalau saum itu tidak mesti muktaronan bifi'lihi. Saum itu kan dimulai min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, apakah niatnya itu harus dibarengkan ketika adzan subuh berkumandang baru dia niat? Tidak. Kalau saum itu niatnya ya khususnya adalah puasa wajib, maka itu harus tabi'itun niat. Tabi'itun niat itu dia berniat pada malam hari. Dari mulai terbenam matahari tadi maghrib sampai menjelang subuh, maka itu adalah waktu dia berniat. Kalau misalkan dia tidak berniat di malam hari, maka tidak sah puasa wajibnya itu. Besok 1 Ramadan misalkan. Malam harinya dia tidak berniat. Baru berniat jam 7 pagi, maka tidak sah puasanya itu. Nah, beda kalau misalkan niatnya puasanya adalah puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu ada keleluasaan. Sampai sebelum zawalus samsi, sampai sebelum matahari itu tergelincir waktu duhur, maka selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka boleh berniat meskipun di pagi hari. Seseorang pulang dari masjid, habis sholat subuh misalkan, pulang ke rumahnya, ternyata di rumahnya itu tidak mendapati apa-apa untuk sebagai santapan pagi waktu itu, gitu. Ya sudahlah, berniat puasa sunnah Senin misalkan, maka sah puasanya. Itu untuk puasa. Iwan rahimakumullah, asani ghuslul wajhi. Yang kedua, rukun wudu itu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ya, dalam wudu aktivitasnya itu ada yang namanya al-ghuslu, ada yang namanya al-mashu. Ini harus dibedakan. Ya, al-ghuslu itu membasuh. Yang namanya membasuh itu ada air yang mengalir. Meskipun tipis. Tapi kalau al-mashu itu mengusap. Mengusap itu tidak mesti mengalir. Yang penting ada sesuatu yang basah, yang nempel kepada area yang mesti diusap. Nah, kalau untuk wajah, ya, sebagaimana panduannya di dalam Al-Quran itu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kan itu. Hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Membasuh wajah. Ya. Jadi membasuh wajah. Kemudian juga harus dipastikan wajah. Wajah itu secara bahasa adalah sesuatu yang memang terlihat oleh mukhotob, oleh orang yang ada di hadapan kita yang diajak bicara. Itu wajah. Nah, berkenaan dengan wajah yang menjadi batasan menurut para ulama ahli fikih itu yang harus dibasuh ketika wudhu, ya, batasannya dari atasnya itu min mana biti sya'ri ro'si, dari awal tempat tumbuhnya rambut kepala bagian depan, ya, dari sini, ya kan? Artinya apa? Kalau seseorang, misalkan seseorang pakai peci kayak saya seperti ini, kemudian si pecinya itu
masuk agak ke dalam sehingga mana biti sya'ri ro'sinya itu tertutupi. Kemudian wudu tanpa kemudian mengangkat pecinya, maka bisa dipastikan ada area wajah yang tidak terbasuh. Maka membasuh wajahnya tidak sah. Wudunya tidak sah. Demikian pula kalau misalkan perempuan pakai kerudung. Pakai kerudung, ada area mana biti sya'rinya itu yang tertutup. Dia wudu, tidak mengkondisikan terlebih dahulu kerudungnya. Maka bisa dipastikan ada bagian area wajah yang tidak terbasuh. Itu bagian atas, min mana biti sya'ri rosi. Bagian bawah adalah tulang, ya, dua tulang rahang, tempat tumbuhnya gigi bagian awal, bagian bawah. Nah, jadi kedua tulang rahang ini menjadi batasan bawah seseorang berwudu dari atas sampai ke bawah. Ya. Pertemuan dua tulang rahang ini kan ini tempat tumbuhnya jenggot. Nah, ini harus terbasuh juga. Jangan sampai juga kayak seperti tadi perempuan pakai kerudung menutupi bagian bawahnya, ketika wudhu tidak dikondisikan, maka ada bagian bawah area wajah yang tidak terbasuh, tidak sah wudhu. Kemudian kalau melebar samping kiri kanannya itu, ini dibatasi ya bainal uzunain. Kita manusia normal itu telinganya punya dua pepentil telinga ini ya, ada pepentil telinga kiri kanannya itu. Nah, maka area melebarnya itu di antara dua pepentil telinga kiri kanan itu harus terbasuh. Nah, maka kalau ditarik dari atas ke bawah kiri kanan, area wajah itu harus terbasuh. Ghuslul wajhi itu membasuh area wajah. Nah, termasuk apapun yang tumbuh yang ada di area wajah berupa rerumputan, rambut, baik itu alis, bulu mata, jenggot, kumis, atau misalkan seseorang punya tompel, di atas tompelnya itu ada rambut yang tumbuh, maka itu harus terbasuh. Ya, selain jenggot yang tebal, maka semuanya ya harus terbasuh sampai kepada area kulit tempat tumbuhnya rambut tersebut. Seseorang punya kumis, maka ketika wudu, ya area dalam kumis itu harus terbasuh. Seseorang punya alis, maka ketika wudu, maka air itu harus sampai kepada kulit tempat tumbuhnya alis tersebut. Jenggot, kalau jenggot dirinci. Yang pertama, kalau jenggotnya tipis, kayak saya misalkan, ini wajib terbasuh sampai ke area kulit tempat tumbuhnya jenggot. Tapi kalau jenggotnya tebal, nah, batasan tebal dan tipis itu, kalau seseorang ada di hadapan saya, ya, diajak bicara, maka dia tidak bisa melihat kulit tempat tumbuhnya jenggot, itu dianggap tebal, gitu. Tapi kalau masih bisa melihat kulit tempat tumbuhnya jenggot itu dianggap tipis. Kalau jenggot tipis, maka harus kebasuh ketika ghuslul wajhi. Tapi kalau tebal itu tidak diwajibkan terbasuh ya sempurna sampai ke bagian dalam. Hanya sunnah saja ya, di sela-sela dari bagian dalamnya ini supaya air masuk ke dalam. Itu kalau laki-laki, karena laki-laki itu kodratnya tumbuh jenggot. Tapi kalau perempuan misalkan ada perempuan yang anomali, dia tumbuh jenggot, meskipun jenggotnya tebal, ya maka wajib terbasuh sampai ke area bagian dalam. Atau khunsa, nanti ada pembahasan berkenaan dengan khunsa. Khunsa itu secara alamiah dia memiliki dua alat reproduksi, ya laki-laki ataupun perempuan. Tapi bukan banci ya, banci sekarang yang dia merekayasa dirinya sendiri. Tapi ini secara kodrat seperti itu ya. Allah kemudian menitipkan kepadanya dua alat reproduksi, dia laki-laki ataupun perempuan gitu. Nah, maka ketika dia tumbuh jenggot, baik tipis ataupun tebal, maka tetap ketika membasuh wajah, maka wajah tempat tumbuhnya jenggot pun harus terbasuh. Nah, itu wajah dibasuh. Berarti kalau dibasuh tidak cukup seseorang kemudian membasahi lengannya, kemudian diusapkan. Kalau itu bukan membasuh namanya, itu mashul wajhi, mengusap wajah, tidak sah. Ya, nah ini bagian yang kedua, rukun wudu itu ghuslul wajhi. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ya. Yang ketiga itu rukun wudu itu ghuslul yadaini, masih ghuslu. Ghuslu itu maksudnya tadi membasuh. Ada air yang mengalir. Membasuh kedua lengan ma'al mirfaqaini beserta sikunya. Meskipun dalam ayatnya itu ya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah oleh kalian wajah kalian dan kedua lengan ila. Bahasanya ila. Ila itu sampai. Yang namanya sampai ya tidak dengan sikunya.
Tetapi para ulama kemudian mengatakan mimba bima la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sesuatu yang wajib yang tidak akan sempurna kewajiban tersebut kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib hukumnya. Membasuh lengan meskipun bahasanya hanya ilal mirfaqaini sampai atau hingga sikunya, namun membasuh lengan itu tidak sempurna kecuali dengan membasuh sikunya, maka membasuh sikunya pun menjadi wajib adanya. Makanya bahasa di dalam Safinatun Najah ini, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua lengan, ya, ma'al mirfaqaini beserta kedua sikunya. Jadi sikunya pun harus terbasuh, ya. Kita sebagai orang yang normal biasanya ada tanda garis siku itu, tempat bertemunya lengan bawah dengan lengan atas yang bisa dilekukan. Nah, itu harus terbasuh. Ya. Nah, dari mana? Apakah membasuh lengan itu dari atas ke bawah, dari siku ke ujung jari atau dari ujung jari ke siku? Nah, dalam pandangan Syafi'iyah tidak ada ketentuan. Yang penting area itu terbasuh. Mau dari bawah dulu ke atas atau dari atas dulu ke bawah gitu. Ya. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah perkara-perkara yang ada di lengan tersebut. Sama dengan tadi pembahasan dengan wajah. Di lengannya ada tumbuh rambut, baik halus ataupun rambut yang rada tebal, misalkan rada lebat. Atau ada daging jadi. Daging jadi maksudnya misalkan biasanya secara normal manusia punya 5 jari. Tetapi kemudian dia itu punya 6 jari. Nah, maka yang ke-6 pun tetap wajib dibasuh. Gitu. Meskipun jari yang ke-6 itu lumpuh. Ya, dianggap sebagai daging jadi misalkan. Tetap harus dibasuh. Termasuk juga kuku. Ya kan? Nah, makanya hati-hati nih yang patut juga dijadikan catatan. Orang setelah bekerja, ngechat misalkan. Atau seseorang nulis, ada coretan spidol. Atau misalkan ada cat yang nempel. Ada tip X dan sebagainya. Kemudian dia wudhu. Maka ketika tip X-nya itu masih nempel, catnya itu masih nempel, bisa dipastikan nanti ada bagian dari lengan tersebut yang tidak terbasuh. Maka tidak sah wudhunya. Atau misalkan tadi ya perempuan, khusus perempuan, dia pakai make up, ya kan? Make up-nya rada tebal. Ketika wudhu, air itu tidak sampai ke kulit, ke area wajahnya karena terhalang oleh make up, tidak sah wudhunya. Gitu. Karena harus dipastikan ghusl wajhi itu ya sampai kepada basyarohnya, kepada kulit terluar dari wajah tersebut. Jangan terhalangi. Terhalangi oleh lakban misalkan, terhalangi oleh make up, terhalangi oleh minyak dan sebagainya. Nah, maka tidak sah nanti wudhunya. Termasuk juga membasuh lengan ya. Kalau dalam area kulitnya itu ada sesuatu yang menyebabkan air tidak sampai kepada kulit area lengannya, maka tidak sah wudhunya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan rahimakumullah, berikutnya rukun wudhu itu setelah membasuh wajah, membasuh kedua lengan beserta sikunya, mashu syai'in minar ro'si. Mashu syai'in, mengusap. Nah, kalau ini baru mengusap. Mengusap itu cukup ya, menempelkan sesuatu yang basah, baik dengan tangan kita langsung, atau dengan sapu tangan, atau tangan orang lain. Ya. Mashu syai'in, mengusap sesuatu minar ro'si, dari kepala. Ingat, bukan rambut. Kalau rambut gimana nih diceritain kalau orangnya botak. Ini rambutnya nggak ada, apa yang mau diusap gitu. Tetapi dari kepala. Maksudnya kalaupun ada rambut, itu harus rambut yang tumbuh di area kepala. Seseorang misalkan rambutnya itu menjuntai sampai ke pundak. Ketika dia wudhu, yang diusap itu rambut yang ada di pundaknya, yang di luar area kepala. Maka tidak sah wudhunya. Perempuan misalkan, rambutnya itu panjang menjuntai sampai ke punggung. Ketika dia wudhu, misalkan, yang diusap itu adalah rambut yang menjuntai sampai ke punggung, di punggungnya. Maka tidak sah. Karena apa? Bukan area kepala. Karena ketentuan rukun wudhu itu mashu syai'in minar ro'si. Mengusap sesuatu. Nah, dalam pandangan Syafi'iyah, sesuatu artinya meskipun hanya satu helai rambut yang terusap, sah wudhunya. Ya kan? Karena wamsahu biru'usikum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu, ya, wamsahu biru'usikum, usaplah oleh kalian biru'usikum. Bi di sini dalam pandangan Syafi'iyah maknanya adalah min ba litab'id, menunjukkan sebagian saja. Yang namanya sebagian meskipun hanya satu helai, meskipun hanya satu garis, gitu. Tangan kita basahi kemudian
oleskan ke kepala kita. Ya, meskipun hanya 1 senti misalkan, sah wudunya. Jadi harus di area kepala yang diusap itu. Jangan keluar dari area kepala. Ya, termasuk tadi rambut. Kalau rambutnya sudah menjuntai ke bawah, yang diusap hanya di bagian bawahnya, maka tidak sah. Nah pun demikian kalau misalkan seseorang itu pakai minyak rambut yang bisa menghalangi sampainya air ke rambut, sampainya air ke kulit kepala, kemudian ketika wudhu, ya, yang diusap itu bagian itunya yang berminyak, maka tidak sah nanti wudhunya. Ya, itu mengusap sesuatu dari kepala. Nah, kalau sekarang gimana? Ini tidak diusap tapi dibasuh, bisa. Beda cerita kalau tadi yang harusnya dibasuh hanya diusap. Karena kalau dibasuh itu sudah mengcover sesuatu yang harusnya diusap. Tetapi kalau mengusap tidak mengcover, ya, tidak mencukupi sesuatu yang tadinya harusnya dibasuh gitu. Kepala itu kan ketentuannya diusap. Terus ini malah kemudian dibasuh, sah. Tapi kalau wajah harusnya dibasuh, ini malah diusap, tidak sah. Nah, gitu. Nah, termasuk tadi yang ngusapnya itu, atau secara umum, yang membasuhnya itu bukan dirinya, tapi dibasuhkan oleh orang lain, diusapkan oleh orang lain. Sah-sah saja. Gitu. Itu mas'u syai'in minar ro'si. Mengusap sesuatu minar ro'si dari kepala. Kepala dirinya, bukan kepala orang lain. Yang wudunya ya dia, maka yang diusap adalah kepala dia. Gitu. Iwan rahimakumullah. Oh, ini sudah lewat. Satu lagi ya. Al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Nah, yang kelima, rukun wudhu itu membasuh kedua kaki ma'al ka'bain beserta kedua mata kakinya. Ini sama seperti tadi ya. Seperti membasuh kedua lengan sampai bahasa Al-Qur'annya kan ilal mirfaqaini, ilal ka'bain. Tetapi min babi ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib, maka kemudian para fuqaha mencetuskan merumuskan bahwa yang wajib dibasuh itu beserta mata kakinya. Di bagian kaki kita ada yang menonjol, ya kan? Nah, di bagian bawah kaki kita ada menonjol mata kaki. Maka ketika wudhu, ya, air itu harus sampai membasuh, ya, harus terbasuh mata kakinya. Jangan hanya bawahnya saja. Nah, yang harus diperhatikan juga adalah bagian bawah kaki yang kadang karena ini area yang sering dipakai untuk jalan, kadang air itu sulit tembus ke dalam kulit bagian bawah. Maka harus diperhatikan jangan sampai nanti di bagian bawah itu misalkan ada permen karet, ada apa yang menyebabkan air tidak sampai kepada kulit kaki. Gitu. Jadi yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Nah, yang keenam, as-sadisu at-tartib. Rukun wudhu itu tartib. Tartib itu ya mendahulukan apa yang harus dahulu, ya. Menempatkan sesuatu pada urutannya, ya. Membasuh wajah dulu, baru kemudian membasuh kedua lengan. Jangan dibalik, kedua lengan dulu, baru kemudian wajah. Tidak tartib, ya. Jadi harus tartib. Dari mana adanya tartib ini? Dari ayat yang tadi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu memisahkan ya wajah dan kedua lengan itu dibasuh. Kemudian dijeda dengan mengusap wamsahu biru'usikum. Kemudian dilanjut lagi dengan apa? Dengan membasuh kedua kaki. Nah, kalaulah tartib ini bukan menjadi fardu wudu, kenapa harus dipisahkan antara membasuh wajah, membasuh kedua lengan, dijeda dengan mengusap kepala, baru kemudian masuk lagi kepada membasuh kedua kaki. Kalaulah bukan sebuah ketentuan, harusnya kan membasuh sesuatu yang harus dibasuh itu disatukelompokkan, membasuh wajah, membasuh kedua lengan, kemudian membasuh kaki, baru kemudian wamsahu biru'usikum, mengusap kepala gitu. Nah, tapi ini dipisah, dijeda dulu dengan mengusap kepala, baru kemudian dilanjut lagi dengan sesuatu yang harus dibasuh, yaitu apa? Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, artinya dari sini kemudian disimpulkan bahwa ini menunjukkan bahwa urutan tersebut menunjukkan ketertiban, tartib. Harus seperti itu. Tidak boleh kemudian satu bagian didahulukan, ya, membasuh lengan dulu baru kemudian membasuh wajah, atau membasuh kaki dulu baru kemudian mengusap kepala, karena urutan di dalam Al-Qur'annya ya seperti itu. Dan juga apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasulullah SAW, setiap kali wudhu yang disaksikan oleh para sahabat ya urutannya seperti itu. Nah, maka
tartib menjadi rukun wudhu yang ke-6. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ya berkenaan dengan fardunya wudhu. Baik, karena waktu sudah tidak memadai, ya, sepertinya tidak sampai kepada pasal-pasal berikutnya. Dan karena ini rada panjang pembahasan berkenaan dengan fardunya wudhu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mangga silakan Kang Fajar. Mau dijawab dulu pertanyaan atau disimpan aja dulu karena udah larut malam, nanti kita respon pada pertemuan berikutnya. Direkap aja dulu ya. Khawatir Lanjut, Ustaz. Pertanyaan. gimana? Ada pertanyaan di Juga chat, sesi Ustaz. tanya jawab apa tidak, Ustadz? Oh, di chat ya ini nih. Berkaitan dengan saum Ramadan. Jika terjadi ru'yat global dalam jatuhnya waktu saum dapat kabarnya setelah azan subuh. Dan belum sempat niat di waktu malamnya. Sedangkan tadi dikatakan bahwa niat untuk puasa wajib itu kan tabiatu niat, ya. Niat saumnya di malam hari. Nah, bagaimana? Ya. Karena memang tidak niat di malam hari, maka wajib imsak. Imsak itu yang menahan diri, menahan untuk tidak makan, tidak minum, karena kita sudah mendapatkan info bahwa ru'yat terlihat di sebagian wilayah kaum muslimin. Nah, namun karena rukun puasanya tidak terpenuhi, tidak niat di malam hari, sedangkan niat di malam hari untuk puasa wajib itu, tabiatu niat ini menjadi syarat, maka nanti wajib diqodho di kemudian hari. Nanti sebetulnya ini pembahasan berkenaan dengan puasa, ada pembahasan berkenaan dengan wajib imsak, wajib qodho. Imsak itu ya puasanya nggak terhitung pada hari itu, tapi dia wajib untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum. Nah, di antara contohnya itu seperti ini, dia tidak niat karena baru tahu bahwa itu adalah satu Ramadannya itu sudah ada info satu Ramadannya itu sudah pagi misalnya. Nah, maka karena tidak niat, maka wajib qodho di kemudian hari, namun tetap pada waktu itu dia harus imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, di musim hujan orang pakai sandal dan berjalan di atas tanah becek. Saat dicek ternyata ada bekas tanah atau lainnya yang mungkin menghalangi masuknya air ketika hendak berwudu. Dia hilangkan dulu bekas tersebut, namun tidak sempurna. Ada sisa-sisa bekas tanah tipis dan kecil di kulit kaki yang pecah-pecah, padahal ia telah berusaha menghilangkannya. Nah, satu ketentuan yang juga harus dipegang oleh kita, ntar saya cas dulu ini, habis baterai. Satu ketentuan yang harus dipegang oleh kita bahwa sempurnanya membasuh ataupun mengusap tadi itu tidak harus kepada level yakin, tetapi cukup ghalabatuzon. Maksudnya apa? Ya selama kita telah berusaha misalkan ya karena becek dan sebagainya ada tanah yang menempel, kemudian sudah kita berusaha untuk dibersihkan. Nah, meskipun ada bagian-bagian yang mungkin masih menempel. Nah, kita tidak yakin 100%, misalkan ada tidak yakin 100% bahwa air itu benar-benar sampai kepada kulit. Nah, namun ghalabatuzon itu sangkaan kuat, tidak 100%, tetapi sudah lebih dari 75%, maka teranggap wudunya adalah sah. Ya. Jadi jangan sampai juga karena ingin benar-benar yakin 100%, ini juga yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita itu jatuh kepada penyakit was-was. Was-was itu kerjaannya syaitan. Seseorang karena sudah mengenal fikih wudu, ya, karena ingin selalu sempurna, mulai dari niat, mencuci membasuh wajah dan sebagainya. Nah, maka akhirnya dia terjebak dengan penyakit was-was ini. Dia ketika membasuhkan air ke wajahnya,
terasa bahwa niatnya itu belum sempurna, ulangi lagi gitu. Ketika kemudian dia membasuhkan air ke wajah, kemudian dia tersirat di dalam pikirannya, aduh nggak sempurna, ulangi lagi. Nah ini namanya adalah was-was. Tidak sampai harus segitunya. Jadi cukup golabatul dzan saja, ya, golabatul dzan bahwa area wajahnya sudah terbasuh, tangannya sudah terbasuh. Tidak harus sampai benar-benar yakin 100%. Nah termasuk tadi kalau misalkan dirasa ada hal-hal yang bisa menghalangi datangnya kulit, sampainya air kepada kulit, namun sudah berusaha untuk dihilangkan, misalkan. Nah, meski masih ada misalkan berapa persen ketidakyakinannya bahwa air itu belum sampai ke area kulitnya, maka sangkaan seperti itu ini jangan kemudian menjadi patokan. Jadi cukup golabatul dzan saja, sangkaan kuat, gitu ya. Khawatirnya justru malah kemudian jatuh kepada was-was. Kita belajar fikih itu sebetulnya dalam rangka memagari mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang boleh, mana yang tidak. Supaya kita jangan sampai kemudian berlebihan, ya kan? Karena ingin sempurna sesuatu yang sebetulnya sudah memenuhi syarat rukun, ini malah kemudian dianggap belum. Atau jangan juga malah kemudian meremehkan sesuatu yang tadinya rukun ini dianggap bukan gitu. Ini pun salah. Jadi belajar fikih itu dalam rangka sebetulnya memagari kita, jangan sampai berlebihan sampai kemudian kita jatuh kepada jebakan setan. Wudhu kita, sholat kita selalu was-was. Ya, makanya di antara ketentuan menjadi imam itu juga di antara jangan mengangkat imam yang punya penyakit was-was. Allahu Akbar misalkan, merasa secara makhorijul hurufnya itu belum benar-benar 100% benar, dia ulangi lagi. Ini gimana nih, makmumnya pada nunggu di belakang gitu. Ya kan? Nah, juga ketika kita sholat sendiri, misalnya sholat sunnah, jangan sampai juga was-was. Ini was-was ini kerjaannya syaitan. Nah, maka fikih ini nanti ada batasan minimal sesuatu dianggap sah secara fikih seperti apa. Jangan sampai berlebihan. Ya kan? Dan jangan juga menyepelekan sesuatu yang itu adalah fardu, namun kita anggap sebagai sunnah sehingga ditinggalkan. Ini pun salah. Nah, fikih belajar itu dalam rangka itu. Dalam rangka kita mengetahui mana yang paling tidak batasan minimal sesuatu itu sah, suatu amal itu sah, gitu ya. Jangan sampai berlebihan juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ya, rasanya cukup ya. Nanti pada bagian berikutnya baru kemudian kita masuk kepada pembahasan berkenaan dengan niat itu apa. Meskipun tadi sudah disinggung, tartib itu apa, ya. Nah, kemudian berkenaan dengan air. Jadi yang namanya wudhu itu kan maqasidut toharoh. Wudhu itu adalah toharoh. Nah, untuk mengerjakan toharoh itu ada wasailnya, ada sarana, ada medianya. Medianya, sarananya pun dibahas. Jangan sampai wudhunya benar, fardu atau rukun wudhunya sudah terpenuhi, tetapi air yang digunakan salah. Bukan air suci mensucikan, apalagi bukan air suci, air najis, maka ini pun bermasalah, tidak sah wudhunya. Ya, insya Allah pada pasal berikutnya kita bahas perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali apa yang bisa kita telaah bersama dari kitab Safinatun Najah malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, juga menjadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada pengarang kitab Safinatun Najah ini, Syekh Salim bin Sumer rahimahullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan untuk bisa mengkaji, mengamalkan dan menyampaikannya kembali. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakumullah khair, Ustaz Furqan ya. Masya Allah ya, sahabat Al-Quran, ya Mas Santri yang luar biasa. Hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Dan jangan lupa, ya nanti setiap Ahad, kita akan senantiasa terus mengkaji ya kitab Safinatun Najah ini bersama Al-Ustaz Furqan, insya Allah di bab-bab yang lainnya. Oke. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, mungkin silakan satu pertanyaan. Yang apa namanya tuh yang langsung cukup ya? Ada ternyata Ustaz. Boleh Ustaz ya? Satu pertanyaan saja ya Ustaz ya? Ya, maaf. Baik, silakan Pak Ibu Aulia, tafadhol.
Tafadhali. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Ustadz, saya mau bertanya penandangan sholat Ustadz. Nah, tadi kata Ustadz, Afwan, saya pernah dengar Ustadz, kalau sholat yang tertinggal boleh diqodho. Sementara saya juga pernah mendengar bahwa kalau sholat kita ada yang tertinggal, maka cara menggantinya dengan memperbanyak sholat sunnah. Manakah yang benar Ustadz? Kemudian Ustadz, ini yang urgen banget ini, saya sudah berusaha cari forum untuk mempertanyakan. Saya punya anak Ustadz yang berkebutuhan khusus. Anak saya sekarang itu usianya 8 tahun. Waktu lahir dia didiagnosa hidrosefalus. Jadi ada syarafnya yang terganggu. Jadi dia tidak tahu lapar minta makan, haus minta minum. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara saya mengajarkan sholat? Maksud saya, wajibkah dia itu tetap melaksanakan sholat sementara dia tidak paham apa yang saya ajarkan, tapi dia bisa menghafal. Dia bisa menghafal, alhamdulillah ada hafalannya walaupun sedikit. Kadang Ustadz, karena saking dia tidak tahu dia, saya mandikan di kamar mandi, dia ngaji di kamar mandi. Dia baca apa yang dia ingat, itu dia baca di kamar mandi. Nah Ustadz, saya kadang agak ini ya, bagaimana caranya saya ngajarkan anak saya sholat. Sementara kata Ustadz tadi, sholat itu tiang agama. Apakah dia wajib ini Ustadz untuk tetap melaksanakan sholat sementara dia tidak paham? Jangankan untuk diajarkan sholat, makan saja dia tidak tahu bahwa saya lapar minta makan, saya haus minta minum. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Akan warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Ya, yang dirahmati oleh Allah, Ibu Aulia ya. Yang pertama tadi berkenaan dengan qadha sholat. Memang ini di kalangan para ulama rahimahumullah ada perbedaan pendapat berkenaan dengan ada tidaknya qadha sholat. Yang pertama memang tadi sebagaimana yang disinggung juga oleh Ibu bahwa tidak ada qadha sholat yang terlewat itu. Ya, kalaulah dia mau bertaubat, ya mau mengganti apa yang terlewat dari sholatnya, maka perbanyak sholat sunnah. Ini berdasarkan dari hadis yang dari Aisyah tuh kalau tidak salah berkenaan dengan sebetulnya konteksnya itu adalah seorang wanita yang dia itu dalam keadaan haid, ya dikatakan bahwa tidak ada qadha untuk sholat, maksudnya dalam keadaan haid gitu. Tapi kalau dia itu meninggalkan sholat karena misalkan lupa atau ketiduran, nah maka di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau berkenaan dengan wanita haid, kemudian berkaitan dengan sholatnya, memang semua ulama berpendapat sama semua, bahwa sholat yang ditinggalkan ketika dia dalam masa haidnya itu kan tidak diganti, karena justru malah haram seorang wanita melaksanakan sholat ketika haid. Beda dengan puasa. Kalau puasa, maka wanita tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan qadha puasa. Nah, namun kalau dalam pandangan Syafi'iyah, qadha sholat itu ada. Dalam artian ketika seseorang meninggalkan sholat, bukan karena haid, tetapi misalkan karena lupa, tiba-tiba dia sudah ingat, ini sudah masuk waktu Isya, tadi tidak sholat maghrib misalkan. Maka diqadha sholat maghribnya itu. Atau ketiduran. Habis sholat maghrib, dia tidur karena kecapean. Bangun-bangun sudah berkumandang adzan subuh. Maka sholat isyanya adalah diqadha. Nah, nanti sebetulnya ada pasal tersendiri berkenaan dengan a'dzarus sholat. A'dzarus sholat itu adalah uzur yang diberikan oleh Allah berkenaan dengan orang yang meninggalkan sholat. Tidak berdosa dia meninggalkan sholat, ya kan? Tapi harus diqadha. A'dzarus sholat itu ada dua. Yang pertama adalah ketiduran, yang kedua adalah lupa. Nanti pada pasal berikutnya. Jadi ringkasnya, di sini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Namun kalau dalam pandangan Syafi'iyah, sebagaimana kitab Safinatun Najah yang sedang kita kaji ini, qada sholat itu ada. Dengan ketentuan seperti tadi ya, sholat yang ditinggalkannya itu adalah bukan karena seorang wanita sedang haid, tetapi karena misalkan lupa, atau karena ketiduran, atau dahulu karena dia misalkan belum hijrah, belum dekat dengan Islam, masih sering bolong-bolong ya sholatnya itu, maka bisa dikodok dengan melaksanakan sholat yang sama. Duhur ya kodok dengan duhur, asar dengan asar gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, nah secara fikih di antara syarat sahnya sholat itu adalah tamyiz. Maksudnya apa? Tadi kita sudah membahas balik. Balik itu batasan seseorang sudah terkena kewajiban, sudah terkena kepada usia yang dia dibebani hukum. Udah usia 15 tahun misalkan. Udah keluar mani atau kalau wanita sudah haid, maka dia wajib untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, ya. Wajib untuk menjauhi apa yang ditinggalkan. Nah, namun ada yang disebut dengan usia tamyiz. Usia tamyiz itu belum balik. Seseorang itu belum balik, belum terpenuhi ciri-ciri yang tadi. Tetapi dia sudah tamyiz. Sudah tamyiz itu dia, ya, para ulama kemudian mencontohkan, sudah bisa diajak ngobrol, sudah merespon kalau ditanya. Dia sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa makan sendiri, bisa membedakan mana batu, mana permen. Ini di antara tanda tamyiz. Nah, ibadah seseorang yang sudah tamyiz, sholat misalkan, puasa, ini anak kecil tapi sudah tamyiz tapi belum balik, maka sah sholatnya, meskipun belum wajib sholat. Jadi harus dibedakan antara syarat sah dengan syarat wajib. Kalau syarat wajib berkenaan dengan tadi usia balik. Tapi kalau syarat sah cukup tamyiz saja, ya, meskipun belum balik. Nah, makanya kalau dengan apa yang tadi diungkapkan oleh Ibu, ya, anak berkebutuhan khusus lah, kurang lebih seperti itu, maka boleh jadi belum terpenuhi tamyiznya, ya kan? Artinya bisa terkategori tidak mukallaf. Artinya apa? Tidak wajib bagi dia, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Tidak terkategori mukallaf. Karena mukallaf itu selain balik juga harus berakal, kan? Berakal ini kaitannya dengan kesadaran, ya, dengan dia bisa membedakan mana tadi, ya, membedakan misalkan mana permen mana batu, bisa cebok sendiri, ya, artinya kesadarannya normal. Tapi kalau misalkan karena satu dan lain hal akalnya ini tidak normal, terganggu, maka dia tidak mukallaf. Yang namanya tidak mukallaf itu berarti kan rufi al-qalam, jadi tidak dihisab, ya. Kalau dia meninggalkan sholat misalkan, maka tidak berdosa. Nah, namun ya kita sebagai orang tuanya masih memiliki kewajiban seoptimal mungkin, ya, mengajarkan, ya, dalam batasan-batasan tertentu yang memang bisa dipahami berkenaan dengan sholat. Masuk kepada cakupan perintah dari Kanjeng Rasulullah SAW, murru auladakum bisolah, kan itu. Ajarilah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat lisabin, karena usia 7, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika usia 7 tahun, kan itu. Di ketika usia 7 tahun, kewajiban orang tua atau walinya itu memerintahkan sholat. Nah, kalau untuk misalkan kondisi anaknya memang tidak memungkinkan untuk bisa memahami apa yang kita perintahkan, yang kita sampaikan, ya paling tidak kita memerintahkan dalam batasan-batasan tertentu. Paling tidak ketika dia sudah bisa mengucapkan Allahu Akbar atau baca Fatihah, paling tidak itu sudah terhukumi dia melaksanakan apa yang kita perintahkan, meskipun belum sempurna, gitu ya. Meskipun belum sempurna. Karena kembali kepada prinsip penting juga di dalam Islam itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan keleluasan, sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Jadi insya Allah Ibu, kalau memang kita selaku orang tuanya memang sesuai dengan pemahaman kita bahwa sholat itu wajib, bahwa anak-anak kita itu harus diperintahkan sholat ketika usia 7 tahun, kemudian dipukul ketika usia 10 tahun, kalau dia meninggalkan sholat dengan pukulan yang tidak menciderai, kita paham hal tersebut, kemudian kita lakukan, ya. Namun qadarullah misalkan anak kita memiliki kondisi spesial, kondisi khususnya, paling tidak kita sudah
mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya. Insya Allah ini tidak menjadi pemberat kita nanti di yaumil jaza di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Mangga Kang Fajar. Baik, syukran jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga tidak puas juga Bu Aulia ya untuk senantiasa terus menggali dan insya Allah mempraktekkan. Barakallahu fiik insyaallah sahabat Al-Qur'an, mahasantri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan kita alhamdulillah ya sudah 1 jam lebih malah ya, hampir 2 jam ya Ustaz ya. Dan syukran juga atas ilmunya, penjelasannya Masya Allah luar biasa. Dan insyaallah sahabat Al-Qur'an, mahasantri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali lagi di pembahasan berikutnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh nanti dicatat dulu ya. Jadi biar nggak lupa saat nanti ketika di Ahad depan, ya di pekan depan kita masuk, pertanyaan udah ada banyak ya. Baik ya. Jadi insya Allah nanti semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, yang memberikan kesehatan, yang memberikan kemauan dan kemampuan lebih untuk senantiasa terus bisa mempraktekkan dari apa-apa yang senantiasa telah dipelajari. Insya Allah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khair. Syukran jazakumullahu ahsanul jaza untuk mahasantri yang luar biasa ya dan syukran juga untuk Ustaz Furqan. Assalamualaikum. Kita kembali lagi ke hari Ahad insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.